Shalom saudara, mari kita ikuti ibadah Minggu Sengsara pertama di tanggal 9 Maret 2025. Selamat pagi buat kita semua, Shalom. Damai di hati. Puji syukur kepada Tuhan kita boleh dipertemukan lagi di rumahnya yang kudus untuk kita beribadah di hari Minggu Sengsara. Untuk itu jemaat undang berdiri dan memuliakan Tuhan dengan menyanyi ada satu saling. Ibadah dihabiskan. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, yang tetap setia untuk selama-lamanya dan tidak meninggalkan perbuatan kanannya. Tuhan menyertai saudara-saudara. Nas yang membimbing persekutuan kita di saat ini diambil dalam kitab dalam Perjanjian Baru 1 Yohanes pasal 1 ayatnya yang ke-9. Demikian bunyi firman, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Marilah kita merendahkan diri di hadapan Tuhan Allah kita dan mengaku dosa kita kepada-Nya. Kita berdoa. Ya Tuhan Allah yang kudus, Engkaulah yang kami puji dan kami sembah dalam keagungan-Mu, keperkasaan dan keajaiban-Mu. Kami datang menghampiri Engkau di pagi hari ini, mau tunduk menyembah dan beribadah kepada Tuhan, sambil juga merendahkan diri, menatap diri untuk mengaku setiap kesalahan-kesalahan dan dosa kami. Karena kami tahu bahwa ketika kami diampuni, maka ada rasa sukacita dan kebahagiaan dalam kehidupan kami. Tetapi selama kami berdiam diri,
untuk tidak mengakui kesalahan-kesalahan dan dosa kami, maka terasa tulang-tulang menjadi lesu di sepanjang hari-hari kehidupan kami. Batin kami terhimpit, seakan-akan kami sulit bernapas, karena kami menyembunyikan kesalahan di hadapan sesama anak terlebih di hadapan Tuhan. Kadang Engkau mendapati kami sulit untuk mengakui dan terbuka dengan apa yang telah kami lakukan sebagai pelanggaran-pelanggaran, tindakan-tindakan yang melawan kehendak Tuhan, karena keinginan-keinginan hawa nafsu dalam keduniawian kami. Maka saat ini Tuhan, ketika kami menyadari segala sesuatu yang tidak berkenan untuk menjadi dosa dalam kehidupan kami, maka sebelum kami terus dalam persekutuan ibadah ini, kami tunduk dalam kerendahan mengakuinya di hadapan Tuhan. Biarlah kiranya Tuhan sendiri yang akan mengangkat dan melayakkan kami, supaya layak dan berkenanlah kami di hadapan Tuhan. Karena Engkau tidak berdendam, Engkau tidak memperhitungkan kesalahan-kesalahan dan dosa kami, ketika dengan tulus, terbuka, jujur dan ikhlas mau menyampaikan dan mengakuinya di hadapan-Mu. Kasihanilah kami Tuhan, baharuilah kami, ampunilah kami dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan pengampunan dosa kepada tiap-tiap orang yang sambil melihat kepada salib Kristus, mengaku dosanya di hadapan Tuhan Allah. Mazmur pasal 32 ayat 1 dan 2a berkata, berbahagialah orang yang diampuni pelanggarannya, yang dosanya ditutupi. Berbahagialah manusia yang kesalahannya tidak diperhitungkan.
ajakan untuk mengikuti Yesus Kristus di jalan sengsara. Dalam kitab Injil Markus pasalnya yang ke-8 ayat 27 hingga ayatnya yang ke-38. Ini ada dua perikop. Yang pertama, pengakuan Petrus. Kemudian Yesus beserta murid-muridnya berangkat ke kampung-kampung di sekitar Kaisarea Filipi. Di tengah jalan ia bertanya kepada murid-muridnya, katanya, kata orang, siapakah aku ini? Jawab mereka, ada yang mengatakan Yohanes Pembaptis, ada juga yang mengatakan Elia, ada pula yang mengatakan seorang dari para nabi. Ia bertanya kepada mereka, tetapi apa katamu? Siapakah aku ini? Maka jawab Petrus, engkau adalah Mesias. Lalu Yesus melarang mereka dengan keras supaya jangan memberitahukan kepada siapapun tentang dia. Pemberitahuan pertama tentang penderitaan Yesus dan syarat-syarat mengikuti dia. Kemudian mulai Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa anak manusia harus menanggung banyak penderitaan dan ditolak oleh tua-tua, imam-imam kepala, dan ahli-ahli Taurat, lalu dibunuh dan bangkit sesudah 3 hari. Hal ini dikatakannya dengan terus terang. Tetapi Petrus menarik Yesus ke samping dan menegur dia. Maka berpalinglah Yesus dan sambil memandang murid-muridnya, ia memarahi Petrus, katanya, "Hanyalah iblis, sebab engkau bukan memikirkan apa yang dipikirkan Allah, melainkan apa yang dipikirkan manusia." Lalu Yesus memanggil orang banyak dan murid-muridnya dan berkata kepada mereka, "Setiap orang yang mau mengikut aku, ia harus menyangkal dirinya, memikul salibnya, dan mengikuti aku. Karena siapa yang mau menyelamatkan nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa kehilangan nyawanya karena aku dan karena Injil, ia akan menyelamatkannya. Apa gunanya seorang memperoleh seluruh dunia, tetapi ia kehilangan nyawanya? Karena apakah yang dapat diberikannya sebagai ganti nyawanya? Sebab barang siapa malu karena aku dan karena perkataanku di tengah-tengah angkatan yang tidak setia dan berdosa ini, Anak Manusia pun akan malu karena orang itu apabila ia datang kelak dalam kemuliaan Bapanya diiringi malaikat-malaikat kudus." Bapa di surga, kami punya keyakinan bahwa kehidupan kami sungguh sangat tergantung kepada kebenaran firman. Oleh karena itu, memasuki perayaan Minggu Sengsara yang pertama ini, kami sangat merindukan kebenaran firman untuk disampaikan kepada setiap kami yang sudah datang untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan. Maka sampaikanlah maksud hati Tuhan bagi kami, sebab kami semua bersedia untuk mendengar dan melakukannya di sepanjang perayaan Minggu Sengsara yang pertama ini. Kami yakin bahwa Roh
Kudus Tuhan yang akan menolong kami sekalian, baik yang akan menyampaikan firman, bahkan kami yang akan mendengarkannya, untuk benar-benar mengerti tentang maksud dan kehendak Tuhan untuk dapat kami lakukan. Biarkan semua suara yang bisa mengganggu konsentrasi kami untuk mendengar firman, termasuk suara hati kami. Biarlah kiranya hanya suara Tuhan yang berbicara dan kami dengar lewat pemberitaan ini. Demi Kristus Tuhan, amin. Jemaat sekalian, kita akan membaca Alkitab untuk perenungan di sepanjang perayaan Idul Adha yang pertama ini dalam Kitab Kudus Perjanjian Lama. Mungkin telah dicatat atau ditulis di slide. Mazmur pasal 32 ayat 1 hingga ayatnya yang ke-11. Oh
gosoknya marah-marah. Aduh, di orang ini dia berkara sepupu, bikin orang langsung merasa mudah yang orang minta. Kalau mau bilang kasih terus, cuma orang ada perasaan gitu deh. Orang tahu Pak, orang bilang sama Krishna ada apa? Cuma orang ada perasaan, orang minta betul. Jadi tergantung perasaan kita ya. Di mana di rumah, mungkin juga di mall, kalau lagi happy fun jalan-jalan, di pesawat bisa kita mengalami atau merasakan kebahagiaan. Nah, inilah yang disampaikan oleh pemazmur. Ya, memang kitab Mazmur ini terdiri dari 150 pasal, tapi semua tidak ditulis oleh Raja Daud. Walaupun tulisan pemazmur ini atau kitab Mazmur ini didominasi oleh Raja Daud, kurang lebih ada 70-an, 73 kalau nggak salah ya, dari pendeta Leso dan kuliah dulu umur 18 lulus SMA. Ini kan pembimbing ini, kuliah semester pertama kalau bicara latar belakang. Yang lainnya ada yang ditulis, ada nonem kurang lebih ada 50, tapi juga ada yang ditulis oleh Bani Korah, oleh Asaf, ditulis oleh anaknya Salomo kurang lebih ada 2, raja yang bijaksana, tapi juga ada yang ditulis oleh Musa. Berarti dia waktu rentang penulisan daripada kitab Mazmur ini lintas sejarah. Ya kan, bayangkan dari Musa sampai Pak Daud juga ada dalam perbuatan itu dari orang. Jadi lintas sejarah dalam segala situasi dan kondisi. Karena maksud dan tujuan penulisan daripada kitab ini itu mengungkapkan doa, puji-pujian, arti Mazmur dan bahasa Ibrani-nya tulisan asli itu nyanyian atau pujiannya seperti itu. Jadi mau menyentuh atau sering dibacakan atau dinyanyikan dalam persekutuan ibadah orang Israel. Nah, penulisan kitab Mazmur ini diangkat dari pengalaman pribadi secara fakta empiris. Jadi bukan cuma tangkatan pada ini, cuma kawan-kawan, tapi kenyataan. Dan bacaan kita ini ditulis oleh Raja Daud pasal 32 ini. Sudah tahu kan Raja Daud sangat populer di zamannya. Dia adalah raja kedua yang memimpin bangsa Israel ketika mereka menginginkan kepemimpinan raja-raja setelah Hakim. Memang dari demokrasi kepemimpinan langsung oleh Tuhan Allah ya melalui Musa, dan kemudian mereka meminta kepemimpinan melalui Tuhan merasa harus bisa berada dan pimpin raja-raja. Tuhan yang mau minta kebolehan Tuhan dipimpin oleh raja-raja. Jadi angkat ke Saul. Tapi ketika Saul pulang darat, Tuhan menolak Raja Saul, dan kemudian raja yang kedua diangkat Raja Daud. Dan memang puncak kejayaan dari kekuasaan kejayaan daripada bangsa Israel ini terjadi di saat kepemimpinan Raja Daud. Bisa membuat kerajaan Israel raya. Jadi seperti Yordan dulu itu sekarang Libanon dan seterusnya jadi musuh-musuh dari Israel. Sekarang dulu orang itu di bawah jajahan, ya kan? Ethiopia itu semua ada dalam kerajaan Israel. Dan itu masih dilanjutkan sampai kepada putranya Raja Salomo. Nanti setelah Raja Salomo pecah Israel Selatan dan Israel Utara, ya. Yang Israel Selatan itu dikuasai oleh Yehuda. Masih sekarang harus suku yang Israel Utara nggak tahu kata mereka 10 suku adalah hilang, tidak tahu di mana sekarang. Sementara di itu. Nah, saudara, ini disampaikan dalam pengalaman hidup daripada Raja Daud. Memang ketika ibu pendeta belajar Alkitab hanya ada 2 sampai sekarang. Mungkin kalau masih belajar terus, apa akan menemukan lagi ketika meneliti. Tapi kalau sampai hari ini masih 2 tokoh yang iman dan kesalahannya teruji tapi tidak melakukan dosa. Abraham sehingga disebut sebagai bapak orang beriman, dan Ayub ya disebut sebagai orang yang paling saleh, begitu ya. Tapi yang lain-lain itu tokoh-tokoh Alkitab semua dalam dosa. Tidak juga lepas daripada Raja Daud.
Mungkin Bapak Ibu Saudara dari sekolah minggu ingat ya, apa dosa yang paling mencekam kehidupan Raja Daud dalam pelanggarannya di hadapan Tuhan? Dosa apa? Anggap itu sekolah minggu ya. Ada sekolah minggu. Ada? Dosa? Dosa perzinahan. Ingat istrinya nama Bathsheba. Oh, pasti sekali deh perempuan itu. Bayangkan sampai Raja Daud hilang kesadaran. Betul, bapak-bapak perlu kalah yang kata-kata tadi. Ya, mungkin tidak sampai ibu cewek-cewek lebih pasung. Tapi pada waktunya, pada masanya, memang gak Daud waktu dia jalan-jalan di Soto. Kalau teras atas, bagian atas istananya ya, itu istilahnya Soto. Begini di atas, tapi ini kan di dalam lagi, tampak keluar. Kalau kan di atas ketinggian, kamu lihat orang di bawah sana, dia di atas ketinggian. Dia ada jalan-jalan, tiba-tiba matanya menangkap sosok perempuan yang sedang dibayangkan pasunya untuk sementara mandi. Oh Tuhan, boleh bayangkan itu bapak-bapak lagi sudah tahu. Kamu lihat kan ini sering tidak pakai baju lengkap, bawa jalan mungkin jalan atau dari dalam gereja. Kalau turun dari orang masuk, turun ada tuh. Ada yang mau menarik kalau orang masuk lewat. Coba deh kalau yang wah kau lah. Paling dia cuma melihat begini sedikit dari anak itu di sini. Kan itu pemerintah, ya kan? Tapi pasti begini ya. Ini normal. Orang kan di mata suka melihat yang menarik begitu ya. Kalau betul hanya menikmati dan menyaksikan karya Allah yang indah dan cantik dan puji Tuhan. Ini dia semua dalam hati. Sampai dia semua memang gelisah. Ya panggil di bawah. Cuma periksa untuk manusia di bawah sana. Kalau di situ nggak bawa kemari. Apa yang terjadi? Setelah dibawa, kira cuma mau ada-ada suruh pulang. Aduh, bawa masuk ke di dalam. Mau tahu juga kalau suka dua di dalam, tambah dari suka baik tadi dia tengok-tengok sudah mati, apa yang terjadi? Jatuh dalam rasa persidangan. Ini lagi-lagi tidak ada. Ternyata setelah diselidiki, perempuan itu sudah bersuami dan suami itu adalah anak buah. Artinya salah satu tentara pasukan namanya Uria. Ini istri Uria yang cantik ini namanya Bathsheba ya. Daud jatuh di dalam dosa karena kemuliaan dan kecantikan daripada Bathsheba. Bayangkan saudara-saudara, kalau Tuhan sudah jatuh di dalam dosa akan ada dosa-dosa lainnya. Contoh, setelah dia jatuh dalam dosa perzinahan, saudara-saudara tahu apa selanjutnya? Saudara satu jadi haram, iya kan? Ketagihan, belum bertobat, dia langsung berdakan DP Panglima Perang. Bawa pulang untuk Uria, tiba perang bentar paling perang. DP maksud apa? Supaya mampus. Tapi bukan buat mau, jangan mati. Taruh di tempat peperangan yang paling bahaya. Taruh di sana, dia paling baik. Sampai pada yang atasan ini, atasan yang bos yang bilang sudah turun jabatan. Siapa? Biasa berasal Bapak Senang. Atasan Senang siap berangkat dari berbuat sesuai dengan perintah. Matilah Uria. Jadi seakan-akan orang dia kata so canda. Toh, tidak salah kalau raja selanjutnya menikahinya dan menjadikan dia istri. Bathsheba menjadi istri dari. Tapi saudara-saudara, perbuatan rekayasa pembunuhan ini bukan tidak diketahui oleh Tuhan. Mungkin bisa dikamuflase dari pandangan orang lain. Tapi Tuhan punya cara untuk menegur Daud. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara jemaat,
berani menegur Pak Raja. Kalian berani? Sini dekat bupati ada yang menegur mau bilang, Jona, mana pemodel ini begini. Ada yang berani? Enggak ada. Bupati itu takut menegur secara langsung. Apalagi ini Raja. Kalau bupati masih terikat dengan aturan, permen, ya toh, peraturan menteri, perpres, peraturan presiden, ini itu masih terikat dengan itu. Jadi kalau mana begini masih takut. Mari ini Raja, apa yang dia sampaikan itu adalah aturan. Jadi biar kamu tetap tegur tentang hukuman mati bagi berani sekali. Dan orang kalau nyapa ini boleh menghadap Raja. Penganak trepe lancar-lancar mendatang menghadap kita cuma mau tegur kita mati kalau begitu. Tapi Tuhan punya banyak cara untuk menegur orang yang berdosa. Ya, ingat siapa yang menegur Raja Laut? Nabi Naga. Anda itu dari versi ulang tahun yang cerita ya. Iya, kamu mesti tahu DP jalan cerita. Mungkin ini dalam yang begini. Kamu mesti tahu. Natan pun biar Tuhan susuruh, biar Nabi masih tetap boleh. Pikir keras. Jadi mana cara Tuhan kasih hikmat bagi kita untuk gorin orang nomor satu di Israel. Sampai sekarang Israel masih ditakuti. Biar negara berusaha secara teritorial, siapa yang dikalahkan Israel dari Somalia menuju ke negara besar? Belum kalah sampai sekarang. Apalagi pada waktu itu kerajaan Israel lain, hampir seluruh dunia sudah berkuasaan. Kemudian saudara-saudara akan mendekati Raja Daud. Dengan waktu yang tepat dia bercerita untuk maksud menegur Raja Daud, tapi dengan cara yang santun. Cara bagaimana? Dia mau menceritakan sebuah perumpamaan. Raja, mana tahu kesian, ada tuh orang kaya, dia punya banyak sekali. Mana ada tuh orang miskin, dia punya rumah cuma satu. Oh dia baik, dia sayang sekali, dia piara luar biasa sekali, cuma satu orang. Kalau ada banyak kan dia satu, jadi memang betul-betul menjadi DP kepunyaan, DP kesayangan. Tiba-tiba Raja tahu ini orang kaya ini, dia rampas. Dia pakai cara yang tidak terpuji, mengambil domba yang cuma satu-satunya ini dan si miskin. Raja mendengar cerita, Raja bilang, siapa dia? Bunuh orang model begitu. Masa dia begitu? Siapa dia? Nabi Naga tidak suaramu itu. Maksudnya, ya, kamu mengambil istri dari Uria secara paksa dengan rancangan kejahatan, dan Tuhan mengetahui. Kamu bilang ini Daud ke istri kurang dan gundi-gundi, tahu juga lo Raja, biar anak minta soal napa Raja dapat putri, napa Raja ini, nah ini paling pasung di kampung sebelah apa Raja begini, mau cari hati, biar surajanya pakai tahu situ, beda dari BCB memang dia jatuh hati dari dia, di saat dia mengayuh di satu rumah, jadi dosa yang satu dari perzinahan. Ya, jadi dosa yang baru, pembunuhan. Raja dan tersadar bahwa ternyata apa yang dia lakukan itu diketahui oleh Tuhan. Karena yang datang bicara ini adalah hamba Tuhan. Pastinya Tuhan yang bilang. Dan di hadapan Tuhan tidak ada satu pun yang tersembunyi. Ini mengingatkan betulnya, jangan yang bikin di kasar tapi bikin di mana. Asik banget. Jemaat tahu yang bikin di dalam rumah atau bikin di hotel atau asbak KPB-nya atau KPB lagi tahu. Ternyata Tuhan tahu. Karena Tuhan punya Allah yang maha
Betseba, anak pertama dari Betseba itu kan mati. Kemudian Anom, Absalom. Yang satu siapa ya? Siapa yang pokoknya yang ada di kapal kita, DP anak Amnon. Seperti yang dikatakan, membuktikan bahwa Tuhan tidak kompromi. Memang kejatuhan Raja Daud juga dalam keluarga. Absalom putra kesayangan, tapi pada akhirnya dia memberontak, mau mengkudeta ke pemerintahan Raja Daud ya. Dan kemudian setelah diketahui Absalom itu dibunuh oleh panglimanya, dan kemudian secara cepat-cepat Daud mengangkat Salomo menggantikan dia. Saudara, ini proses ketika dia tahu bahwa Tuhan sangat marah kepadanya dan menegur melalui hambanya Nabi Nathan ini. Pada waktu itu juga dia langsung berlutut dan minta pengampunan daripada Tuhan. Kira-kira Tuhan yang marah sekali pada dia, marah sekali. Karena dia datang dengan sungguh-sungguh, ya, jujur dan bagus, yang memang betul Tuhan, betul kita salah. Ada kan orang yang salah malah masih keras kepala, gitu kan? Dan sudah tahu salah. Daud mengaku dengan jujur bahwa saya sudah melakukan pelanggaran. Mengapa pelanggaran? Dia tahu salah, dia bikin. Sama dengan Torah. Torah dia bikin kesalahan tentang Torah tahu. Betul tidak? Torah tahu susah ini dia marah juga. Yang penting kita gengsi kok. Kita puas, kita senang. Salah satu yang akan mau mengingatkan kepada kita bagaimana melepaskan pengampunan harus memiliki keikhlasan. Jangan menaruh dendam sehingga kita akan berbuat dosa dan mendatangkan dosa yang lain. Ini. Kalau kita marah ke orang itu, mulai telah mengetahui dia itu begini. Sudah dosa sudah balik. Satu. Habis itu semua lebih solid dari itu dia mau bikin. Habis dia perjalanan ini karena bilang dia begini. Habis itu semua dosa lain berpengaruh semua. Ya. Ini orang belajar ikhlas. Kalau orang bikin salah ke orang, lepaskan pengampunan ini mau masuk di bisnis salah. Itu. Apalagi ada program puasa dia kenal. Puasa itu bukan cuma berbicara makan dan minum seperti saudara-saudara kita yang sedang berpuasa mulai tanggal 1 Maret yang lalu sampai tolong 1 minggu sudah ini sekolah-sekolah itu karena baru libur buka puasa walaupun kantor dan lain-lainnya cuma sekolah. Kalau sekolah anak saya kan sekolah Kristen, ibu pernah demikian pada masih di sekolah ini ada libur imam atau di sekolah yang berpuasa. Oh, ibu ke sekolah Kristen begitu. Orang harus bisa mengendalikan diri. Manusiawi kalau Daud itu tadi dari sebuah rumah dengan pandangan, penglihatan, perasaan, dia mau menikmati kebahagiaannya dengan perasaannya sekalipun itu membuat dia jatuh di dalam dosa. Memang hari lepas hari dari Raja Daud ini sangat menderita. Dia bilang tulang-tulang rasa lesu, batin terhimpit, dia kan ada di pembacaan kita. Ternyata orang yang melakukan dosa itu yang tidak nyaman, yang tidak tenang berhidup. Dihantui, betul tidak? Orang sama ini kan berdosa, bukan itu juga orang berdosa. Dan saya pernah mengalami, bagaimana kan cara mau bilang ini dia? Karena untuk orang, akhirnya ibu kita bagus kepada suami. Nanti so kepepet sekali, sudah tahu ini mengaku itu tadi. Wah itu, karena coba dari pakai mampir dari dulu baik. Dia tahu kita ada dulu, padahal kita sudah sepingin orang. Mana yang tak bilang dia bukan dia, kan sudah rusak. Maksudnya suami istri itu kan kompak. Kalau ada yang mau dilakukan
konsultasi dulu sama dia dulu, ditelepon oh iya nanti masih dari mentua dulu, entah nama itu mentua apa kita, bilang apa? Bilang istri. Ada mentua berarti ada main muda ada di luar sana. Namanya dia itu, saya berhenti bilang kita mentua. Di dalam rumah mentua di luar sana apa namanya? Main muda. Bilang istri. Sama yang di drakor mama ini bapak-bapak yang tadi wanita licik film-film kan di FB itu ada drakor sekarang kan sambil menunggu nonton drakor. Jadi kalau di drama Korea itu panggilan istri suami istri itu panggil suami dan istri. Istriku. Jadi aku bilang bagi bapak panggil istri langsung ganti langsung pakai mama. Sudah anak-anak semangat dulu kan pakai mama karena apa? Kalau pakai nama, sekarang anak yang tua pakai nama, bapak penang pakai nama, win tua anak laki-laki bukan pakai papa. Win sini. Kau pakai nama, pakai papa. Jadi mama pakai papa, papa pakai mama supaya anak-anak paham mama itu begitu. Itu papa. Kan orang bapak pakai nama, dia dong pakai nama. Dan itu jadi keluarga yang pendeta. Kakak saya yang paling tua, oma saya itu namanya Marta. Tapi karena dia cucu yang paling tua, dia lebih dulu kan memanggil oma dan opa ini. Ini oma dan opa mau panggil nama Marta. Nah, dia menyatakan dititipkan karena namanya saudara dia. Kok ini cucu pertama laki-laki, oh memang yang paling boleh cucunya. Tapi namanya bapak itu mau marah-marah. Tapi kakak ini jadi dia bilang cucu boleh dari anak perempuan tiga sama saudara cucu laki-laki jadi memang ada di sana takutan dong karena anak laki-laki semua pun dapat cucu pertama memang princess. DP mama dan bapak sudah berhak demi anak sudah omong dan opa enggak kuasa sama lu boleh nih anak ini tak lucu saja di DP kita mama apa ada perfect atau orang yang baca padahal tahu anak-anak itu ya sudah seperti itu. Mereka saling memanggil nama. Nah kakak saya dengan nah ini sampai orang di adik-adik panggil Unta padahal oma penama Marta opak dia panggil Marta sih dulu ya dengan oh dia bilang Unta dorong kesana cukup itu pagi Unta ya sampai betul mereka cucu-cucu pakai nama sama tetap oma karena tidak dibiasakan dilatih. Saya mendapat catatan kecil sebentar ada penyerahan anak ya. Kalau anak keberapa ini ada orang tuanya sudah adik. Ini anak pertama atau anak kedua? Kedua, berarti sebagai mama papa kan? Karena sudah ada di kakak. Kalau masih panggil anak pertama masih panggil nama, siap-siap dia panggil nama untuk mama. Bukan tentu begini. So sweet, mama papa itu mengandung pengajaran, bukan cuma so sweet. Mama, papa. Kalau ada doi panggil pak, setelah anak boy nganal. Kan tahu tuh rumah tangga kalau begini. Habis dia nyata dekat papa, ma, bukan cuma so sweet, tapi ini pengajaran. Ya. Saya sedikit menyentuh ini mengingatkan warga Daud memang luar biasa karena dosa tadi. Jadi jangan berpikir bahwa Tuhan mengampuni dan itu tema bilang berbahagia orang yang diampuni pelanggarannya yang dosanya ditutupi. Mau mengajarkan kepada kita bahwa Tuhan mau kompromi dengan pelanggaran-pelanggaran kita. Tidak sudah. Dosa akan diampuni, pelanggaran akan ditutupi, tapi konsekuensi daripada dosa itu tetap terjadi dan itu dialami oleh keluarga Raja Daud. Berapa kali menangis Raja Daud orang timbatin memaki Abu karena orang-orang yang dia sayang itu salah satu berjalan sampai apa orang anak ya sesuai perkataan ketika dia berbicara dengan Nabi Nathan ketika waktu itu. Saudara-saudara, kita semua sampai akhirnya suka bahagia, iya toh? Sampai
cari di mana kebahagiaan. Padahal ternyata kebahagiaan itu hanya dalam hati yang melekat kepada Tuhan. Walaupun ada di dalam hati, kalau kita tidak hidup melekat dengan Tuhan, kita tidak akan merasakan memati rasa dalam kesiapan. Dan kebahagiaan itu akan tidak teralami dalam kehidupan kita. Mari memasuki perayaan minggu sebesar ini. Biar dia cuma di minggu sebesar, orang bahagia. Amin. Terpuji Tuhan. Sudah khotbah yang pertama kami mengundang pria Tombapa Rayon 1 dan yang kedua vokal grup Gosal Basolo. Diundang yang pertama pria Tombapa Rayon 1. Berbahagia orang yang murah hatinya, karena mereka akan beroleh cemburu. Mari mulai dengan sukacita.
Saya mengundang keluarga Lam Suata yang pertama kalinya membawa anak kekasih Renata Casey Princess di rumah gereja. Pas namanya tidak akan dilupakan Ibu Saudara Adik Linda, panggilannya Linda. Oke. Mari, ada harapan dari orang tua terhadap anak. Kalau kita main, saya biasanya memberikan kesempatan kepada orang tua ketika membawa anak pertama kalinya di gereja karena kasih harapan untuk anak, mama atau papa atau dua-dua juga boleh, karena itu adalah doa. Oke, mama atau papa, harapan dengan anak ini 3 hari ini dibawa di depan, lanjutkan. Amin. Oke, mari berdoa. Bapa di surga, di hadapan-Mu lewat persekutuan ini, keluarga Lama Selatan membawa anak Lenka untuk dipersekutukan dengan Tuhan. Di kali pertama sejak ia dilahirkan, dibawa di rumah gereja di hari Minggu di perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Orang tua telah mengungkapkan harapan mereka kiranya anak Lenka ini akan bertumbuh dengan sehat dan kuat di masa tumbuhnya, kecil dan beranjak menjadi besar, terus diberkati oleh Tuhan sehingga dijauhkanlah kiranya sakit penyakit, dijauhkanlah segala mara bahaya yang akan mengintip kehidupannya. Tapi perlindungan, pertolongan kasih setia Tuhan selalu menjaga tumbuh kembangnya siang dan malam, memberikan hikmat dan kemampuan kepada orang tua untuk terus mendidik dan mengajarkan tentang kebaikan Tuhan, supaya adik Lenka ini boleh menjadi anak yang takut akan Tuhan. Berikan pemulihan tubuh bagi Ibu Jessica Mistika Elizabeth Lam Suatan yang baru selesai melahirkan anak kekasih Lianka pada beberapa waktu yang lalu. Semoga dia tetap sehat, diberkati oleh Tuhan sebagai ibu yang mengasuh kehidupan anaknya, bahkan juga dalam pelayanan terhadap suami dan menata layani kehidupan keluarganya sebagai ibu dalam keluarga. Berkati Bapak John Lee Narsiso Lam sebagai kepala keluarga yang kiranya terus mencintai istri dan anak-anak, bertanggung jawab dalam kehidupan keluarga, supaya istri dan anak-anak terus tercukupi apa yang mereka butuhkan dalam kehidupan bersama sebagai keluarga Lama Suata. Terima kasih untuk pendampingan penatua dan diaken yang boleh membawa keluarga Lama Suata untuk menyerahkan anak kekasih Lenka yang bekerja untuk kalian pertama. Diberkati semua jemaat yang turut menyaksikan bahkan mendoakan pada persekutuan ini. Inilah doa dan permohonan kami. Tuhan menjawab dan mendengarkan dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Silakan kepada Bapak. Selanjutnya kita akan mengikuti pembacaan ucapan syukur. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita dengarkan ucapan syukur dan permohonan doa jemaat. Keluarga Makaloboyo mengucap syukur boleh memperingati minggu pertama meninggalnya mama, oma, kakak saudara yang terkasih almarhum Antonieta Minjeboyo, 400.000 rupiah. Kepala sekolah dan bunda-bunda kelompok bermain Peribena Asar bersyukur kepada Tuhan dan mohon doa tugas kerja bersama kehidupan bersama keluarga 150.000 rupiah. Ucapan syukur dari keluarga Angkoweku berada dalam keadaan yang sehat-sehat dan penatua hari ini 9 Maret 2025 Bapak Suri Angko boleh berhari ulang tahun
59 tahun. Mohon penyertaan Tuhan di dalam segala hal. 500.000 rupiah, 250 rupiah untuk pelayanan, dan 250.000 untuk panitia hari-hari raya gereja. Penatua dan diaken dan seluruh jemaat Kolom 10 mengucap syukur dalam segala hal. Mohon doa untuk jemaat Kolom 10, sampul syukur untuk target Kolom 10 250.000 rupiah. Ucapan syukur dari Bapak Melki Esunda, ucapan syukur atas hari ulang tahun. Mohon doa untuk keluarga, istri, dan anak di Amerika dan di Balikpapan, dan kesehatan orang tua. 1 juta rupiah. Dari Bapak Audi Makalon dan Bapak Stephen Gosal, mengucap syukur dalam segala hal. Mohon doa dan rencana pulang ke Manokwari dan Timika pada hari Selasa dan Rabu agar boleh tiba di tempat tujuan dengan penyertaan Tuhan. 100.000 rupiah. Keluarga kami saya bersyukur kepada Tuhan karena boleh berhari ulang tahun perkawinan pada hari ini ke-19 tahun. Mohon doa tugas kerja keluarga setiap hari, studi anak-anak, masa tua orang tua, baik ada di Kasar maupun di Hermadini. 200.000 rupiah. Bunda-bunda PAUD TK Kebim Sibera Kasar mengucap syukur dalam segala hal. 100.000 rupiah. Dari keluarga Lanus Selatan mengucap syukur dalam segala hal. Dan dalam ibadah minggu pagi ini boleh membawa anak kami Lenka Kasih Princess Lamu untuk pertama kali di rumah gereja. 100.000 rupiah. Dari Bosan menikah, keluarga mengucap syukur diberkati Tuhan. Mohon doa dan tugas kerja pelayanan dan anak-anak yang di sini dan di perantauan, serta anak-anak dalam pendidikan. Keluarga dengan Dien mengucap syukur dalam segala hal. 100.000 rupiah. Ucapan syukur dari keluarga Agus Ares 1 juta rupiah. Untuk pelayanan 500.000 rupiah dan untuk PHRG 500.000 rupiah. Keluarga Tangga Rumambi bersyukur dalam segala hal. Mohon doa untuk kesehatan dan usaha kerja keluarga bersama anak-anak dan cucu-cucu Cece dalam pendidikan dan pertumbuhan mereka untuk pembangunan gereja 1 juta rupiah. Terima kasih. Jemaat semua yang sudah disebutkan tadi kita akan bawa. Mari terpujilah Engkau Allah yang perkasa, yang selalu bertindak di setiap musim kehidupan kami. Engkau yang sudah menyertai kami melewati minggu yang telah kami tinggalkan untuk memasuki minggu yang baru di perayaan Minggu Sengsara yang pertama. Dalam pujian dan sembah melalui kehadiran kami di rumah gereja lewat ibadah di saat ini, Engkau menguduskan setiap kami yang sudah datang menyembah dan beribadah kepada Tuhan, sehingga kami tidak pulang dengan sia-sia, tapi dengan bersorak-sorai. Kami bersyukur dengan jemaat, dengan segala berkat Tuhan yang telah Engkau anugerahkan, sebagaimana yang sudah dibacakan tadi, lewat pekerjaan, mata pencarian usaha, lewat pendidikan, lewat kehidupan berkeluarga, bahkan dalam melewati lembaga penciptaan. Dan kekelaman Tuhan selalu menjaga dan menaungi setiap mereka yang boleh bersyukur menikmati pertolongan dan keberkatan Tuhan dalam kehidupan kami, dalam kehidupan mereka, tapi juga dengan kami sekalian, sehingga ada ucapan syukur yang boleh disampaikan kepada Tuhan. Sebagaimana juga kami yang sudah memberi persembahan lewat ibadah yang dikumpulkan melalui undi, melalui kotak yang telah kami
persembahkan kepada Tuhan, semua dikuduskan untuk dipakai dalam kerja pelayanan Tuhan. Berkati orang tua, ibu bapak lansia baik yang datang beribadah, yang ada di desa Kasar ataupun di Air Madidi, di Binun, dan di luar daerah lainnya, dimanapun orang tua kami berdomisili. Tuhan berkati mereka di masa lanjut usia, supaya ada sukacita, kegembiraan, dan kekuatan serta kesehatan. Berkati juga orang tua sebagai mama dan papa yang terus berusaha mendidik, menyekolahkan anak-anak dalam pendidikan, dalam studi, baik PAUD, SD, SMP, SMA, bahkan pun sebagai mahasiswa di fakultas masing-masing. Tuhan yang akan menolong anak-anak kami dalam menyelesaikan studi, memberikan hikmat, daya ingat yang kuat, kepintaran. Tuhan tambah-tambahkan, bahkan lebih daripada itu, menjadikan mereka anak-anak yang patuh, setia dengan dengar kepada Tuhan, supaya anak-anak kami dipersiapkan untuk memperoleh masa depan yang indah dalam rencana keberhasilan di mata Tuhan lewat harapan dan usaha daripada orang tua yang terus mendidik, mengasuh, dan membesarkan. Tuhan memberkati PHRG yang sedang bekerja di perayaan Hari Besar Gerejawi, memasuki Minggu Sengsara nantinya akan merayakan Paskah. Semua yang dikerjakan Tuhan berkati supaya boleh berjalan dengan segala baik. Tuhan memberkati kerja pelayanan, mulai dari badan pekerja, penatua dan diaken, komisi kerja, UPK, semua yang terlibat dalam perangkat pelayanan. Di dalamnya juga ada pastor, pegawai gereja, semua Tuhan berkati. Yang bertugas hari ini memberi diri kantorian, operator LCD, bahkan juga penjemputan, sebentar ada penghitung persembahan, dan keyboardis, semua yang telah memberi diri menjaga keamanan Pak Yosua, diberkati oleh Tuhan yang telah menyelenggarakan ibadah dari pagi hingga menjelang siang ini. Bapak, kami berdoa bagi pemerintah bangsa dan negara kami, bagi dari pusat, daerah, kabupaten, kota, kecamatan, kelurahan, dan desa, terlebih khusus yang ada di daerah Sulawesi Utara, Kabupaten Minahasa Utara, dan secara khusus lagi yang ada di desa Kaasar. Bapak Hukum Tua bersama dengan seluruh perangkat desa, BPD, dan lembaga-lembaga yang terkait di dalamnya diberkati dengan hikmat dan marifat surgawi oleh Tuhan, supaya kepemimpinan untuk dapat melaksanakan program-program pemerintah boleh berlangsung dengan segala baik. Kami mau membawa dalam permohonan sebagai jemaat yang bersekutu di pagi menjelang siang ini bagi anggota-anggota jemaat kami yang sedang sakit, Bapak Yan Cepanau sebagai Ketua Komisi Pembangunan, Adik J. Vincent Palan, Bapak Stanley Dumus, semua mereka sedang dirawat di rumah sakit Lembean. Tuhan berkati usaha pengobatan dari tim medis, dokter, perawat, semua diberikan anugerah untuk ada dalam pertolongan Tuhan. Berkati keluarga yang mendampingi, merawati, dan menjaga supaya kita tetap diberikan kekuatan, ketabahan, kekuatan iman dalam menghadapi rumah sakit dari orang-orang yang mereka kasihi. Biarlah diberkati makanan, minuman, dan obat-obatan sebagai penawar sakit yang sedang dan sementara mereka konsumsi, supaya boleh memperoleh pemulihan, kesembuhan daripada Tuhan sebagai sumber kekuatan dan kehidupan kami. Bagi Penatua Koni Luntungan Umais yang saat ini sudah dalam pemulihan berada di rumah, Tuhan juga yang akan terus menolong dia dalam masa pemulihan ini, supaya semakin hari semakin dipulihkan, disembuhkan dalam pertolongan Tuhan. Berkati keluarganya untuk terus mensupport dia dalam rumah sakitnya, supaya semakin hari mereka semakin bersukacita karena menyaksikan pemulihan dari Ibu Penatua Koni Luntungan Umais. Berkati kehadiran kami lewat persekutuan ibadah yang sudah mendengar firman, mengajarkan kami untuk mengalami kebahagiaan ketika Tuhan berkenan mengampuni dan menutupi segala kesalahan dan ketidakberdayaan kami di hadapan Tuhan, tetapi mengingatkan kami Tuhan memperhitungkan dan Tuhan tidak melupakan apa yang sudah kami lakukan. Dan oleh karena itu kiranya kami semakin dekat dan melekat kepada Tuhan, supaya kasih karunia Tuhan semakin bertambah-tambah dan berlimpah-limpah
dalam kehidupan kami, sekalipun kami orang berdosa, tapi kami tidak akan pernah kehilangan mahkota kemuliaan Tuhan atas kehidupan kami, bahkan tetap dan terus mengalami kasih karunia Tuhan di sepanjang perjalanan kehidupan kami. Amat terlebih memasuki perayaan Minggu Sengsara, Tuhan yang akan terus menguduskan setiap kami, memberkati setiap langkah usaha pekerjaan kami, sehingga semakin berhasil dari hari ke hari, minggu ke minggu, dari waktu ke waktu yang diizinkan oleh Tuhan. Badan Pekerja Majelis Jemaat sebagai Ketua Ibu Pendeta Agnes Ulur tetap juga diberikan kemampuan dalam mengkoordinasi setiap kerja pelayanan yang sedang dipercayakan oleh Tuhan yang ada di Jemaat Trivena Asar ini. Bapak, mereka yang sedang berumur, terancam, bahkan juga sedang terganggu hubungan-hubungan sosial, baik sebagai suami istri, orang tua dan anak, sebagai teman dengan tetangga, relasi pekerjaan. Tuhan yang akan memulihkan, Tuhan yang akan mengembalikan segala sesuatu menurut maksud dan waktu yang ditentukan oleh Tuhan. Bapak, biarlah kiranya kebahagiaan dan sukacita itu melanda setiap kami, walaupun kami adalah orang-orang yang berdosa, tapi kami percaya ketika kami menerima belas kasih daripada Tuhan, kami tidak akan terpuruk dan terus senang ada dalam keberdosaan kami, tapi kami mau hidup dalam pembaharuan dan pertobatan yang dikehendaki oleh Tuhan. Bila sebentar kami akan pulang berpisah dari rumah gereja ini untuk melanjutkan aktivitas kami di sisa hari ini, maka Tuhan akan terus menjaga kedua masuk kami, dan Tuhan akan selalu menolong bahkan memberkati kami. Kami tidak berkekurangan, tapi kami selalu ada dalam kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam Tuhan. Ini kami berseru, berdoa, menaruh harapan, meminta kepadamu dalam keyakinan iman kami di bawah melalui Kristus Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kami. Kami pun mau mengucapkan doa bersama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaan, jadilah kehendakmu di surga. Beri kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah segala kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah pada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tapi lepaskan kami dari yang jahat. Karena Kau yang punya kerajaan, kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Amin. Jemaat, yang pertama ucapan terima kasih atas nama Badan Pekerja Majelis Jemaat Trivena Asar, bahkan seluruh pelayan khusus dan seluruh jemaat yang berhadir saat ini, menyampaikan kepada kami ucapan terima kasih, yaitu Pendeta Herlina Boas Manopo, MTH MPDK, selaku Ketua Badan Pekerja Jemaat Kemim Balinau Tumahuntung, yang sudah memimpin persekutuan ibadah saat ini. Tuhan kiranya menyertai memberkati dalam tugas dan kerja pelayanan, bahkan juga memberkati bersama dengan keluarga. Dan juga ucapan terima kasih kepada pemain musik, kantoria, operator projektor, kelompok puji-pujian, Pastor Panji Yosua, bahkan juga koordinator ibadah penerima jemaat, petugas persembahan. Tuhan kiranya menyertai memberkati untuk pemberian diri saudara-saudara dalam pelayanan ini. Terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh jemaat, bahkan jemaat tamu yang boleh mengambil bagian dalam persekutuan ibadah ini, bahkan bagi yang sudah memberikan sampul-sampul syukur, menopang pelayanan di jemaat, bahkan juga pembangunan gereja dan PHMD. Tuhan Yesus memberkati. Dan untuk pemberitahuan yang pertama berupa undangan berasal dari keluarga Makaloboyo, diundang kepada seluruh badan pekerja, pelayan khusus, bahkan seluruh jemaat untuk hadir bersama-sama dalam ucapan syukur keluarga memperingati minggu pertama meninggalnya mama, oma, kakak saudara yang tercinta almarhumah Ibu Antoneta Mince Boyo dalam keluarga Boyo Makalau, yang akan dilaksanakan pada hari ini Minggu tanggal 9 Maret 2025 jam 12 siang, tempat keluarga Makaloboyo, wilayah Jaga 1, Kolom 3. Keluarga yang mengundang anak-anak, cucu-cucu, adik-adik dan saudara-saudara keluarga besar Makaloboyo. Selanjutnya, hari ini disampaikan kepada seluruh jemaat bahwa ada penjualan makanan dari panitia Hari Raya Gereja Wilayah dan Jemaat Sion Tumahuntung dengan menu
Dan juga ada penjualan makanan dari PHG Jemaat Bertenaga Asal dengan menu ikan ayam garorica 30.000, sayur paku bunga pepaya 15.000, dan ikan tude bakar rica 25.000. Dan untuk warta keuangan penerimaan sementara dalam ibadah ini untuk pelayanan umum berjumlah 3 juta rupiah, untuk pembangunan 1.250.000 rupiah, dan untuk PHG jemaat 750.000 rupiah. Atas nama para pekerja dan seluruh pelayan khusus, kami menyampaikan terima kasih. Tuhan Yesus memberkati. Sebelum kita tutup ibadah, mari kita Bapa, kami ingin mendoakan dalam persekutuan ini mereka-mereka yang telah meyakini bahwa kenyataan Tuhan itu sempurna dalam kehidupan mereka. Ketika mereka memberi waktu dan kesempatan sejenak ada bersama dengan keluarga mereka yang ada di jemaat asal, maka selanjutnya mereka akan kembali pulang ke tempat kerja ataupun ke tempat tinggal mereka di luar daerah untuk kembali beraktivitas. Tuhan jaga perjalanan pulang mereka, baik pada hari Rabu atau hari Kamis atau hari lainnya. Rencana-rencana mereka yang akan mengadakan perjalanan, baik berhubungan dengan tugas atau rencana-rencana liburan di minggu berjalan ini, Tuhan yang akan menolong. Kami memohon kesembuhan bagi adik Messi Weku yang saat ini dirawat di rumah sakit Tonsea Ayamodidi. Biarlah tangan Tuhan yang akan terus menjamah dalam proses pemulihan adik Messi Weku untuk segera sembuh dalam nama Tuhan Yesus. Ini permohonan kami dibawa kepadamu. Haleluya. Amin. Mari jemaat berdiri jika jiwamu berdoa sebagai pujian penutup. Akan senantiasa menyertai saudara sekalian.
berpartisipasi kita semua. Berkat Tuhan tersedia bagi orang yang meminta. Dia tahu yang kau butuhkan kini dan selamanya. Ingatlah akan penciptamu pada